Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Maulida sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Di sini saya ditemani dua orang teman saya, yaitu Krisnawati Sihole dan Amelia Putri. Kami akan menjelaskan mengenai epilepsi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Krisnawati Sihole. Dipersilakan. Untuk slide pertama, di sini ada pengertian. Epilepsi merupakan suatu penyakit neurologi yang ditemukan pada semua umur. Epilepsi merupakan suatu manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala khas berupa kejang berulang yang diakibatkan oleh lepasnya muatan listrik pada neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Epilepsi adalah suatu penyakit otak yang ditandai dengan kondisi terdapat paling sedikit 2 kejang tanpa provokasi atau refleks yang terjadi lebih dari 24 jam. Yang kedua, 1 kejang tanpa provokasi atau refleks dan kemungkinan untuk terjadi kejang ikutan sama dengan resiko rekurensi umum. Nah, minimal 60%. Setelah 2 bangkitan tanpa provokasi yang terjadi dalam 10 tahun ke depan, atau ketiga diagnosis sindrom epilepsi. Next. Ada pula gejala awal epilepsi yang terdiri dari kejang. Kejang sendiri adalah gejala utama epilepsi yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Kejang dapat berupa kejang umum, seluruh kejang parsial, bagian tubuh tertentu. Yang kedua, hilang kesadaran selama beberapa detik atau beberapa menit. Yang ketiga, menatap kosong dan tidak merespon atau tidak sadar selama beberapa detik atau beberapa menit. Keempat, menunjukkan perilaku tidak biasa seperti mengedip-ngedip atau menggerak-gerakkan bibir. Dan yang terakhir, otot tubuh kaku dan melemah. Next. Ada pula diagnosis epilepsi, terdiri dari anamnesis. Anamnesis dilakukan untuk mengetahui riwayat kejang, onset kejang, gejala prodromal atau aura sebelumnya, gambaran secara jelas bagaimana kondisi pasien saat terjadi kejang, durasi kejadian, dan bagaimana kondisi pasien saat post-iktal. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan motorik, kognitif, atau neurologis yang terkait dengan kejang. Yang ketiga, pemeriksaan neuroimaging. Pemeriksaan neuroimaging seperti CT scan dan MRI digunakan untuk mendeteksi adanya lesi pada otak yang menjadi pemicu terjadinya epilepsi, contohnya tumor otak. Baik, terima kasih kepada Krisnawati yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Amelia Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terapi epilepsi. Terapi epilepsi terbagi menjadi 2 terapi. Yang pertama ada farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi, epilepsi melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengobati dan mengatur gejala epilepsi. Berikut adalah beberapa aspek terapi farmakologi epilepsi. Yang pertama ada penggunaan obat anti-epilepsi dibagi menjadi 2, yaitu penggunaan obat anti-epilepsi non-terapi. Obat anti-epilepsi non-terapi, monoterapi, adalah strategi pengobatan yang paling umum digunakan untuk pasien epilepsi yang baru diagnosis. Monoterapi ini melibatkan pemberian obat tunggal untuk mengontrol kejang dan biasanya efektif dalam menghasilkan kontrol kejang yang baik. Beberapa obat anti-epilepsi yang sering digunakan dalam monoterapi antara lain phenytoin, asam valproat, dan carbamazepine. Yang kedua ada penggunaan obat anti-epilepsi politerapi. Obat anti-epilepsi politerapi adalah strategi pengobatan yang digunakan untuk monoterapi, tidak efektif dalam mengontrol kejang. Politerapi melibatkan pemberian kombinasi 2 atau lebih obat anti-epilepsi atau yang disebut OAE untuk meningkatkan efikasi dan tolerabilitas pengobatan. Lalu di sini ada terapi non-farmakologi untuk epilepsi melibatkan strategi pengobatan yang tidak menggunakan obat epilepsi
atau OAE, terapi non-farmakologi dapat digunakan sebagai tambahan atau sebagai alternatif terapi non-farmakologi. Namun, perlu diingatkan bahwa terapi non-farmakologi harus dilakukan dengan bimbingan dokter dan harus disesuaikan dengan kondisi individu pasien, seperti diet fotogenik, istirahat yang cukup, konseling, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, serta terapi fisik. Ini ada studi kasus. Nama Ahmad, usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan pekerjaan mahasiswa. Lalu ada subjektifnya, Ahmad datang ke klinik dengan keluhan kejang berulang yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dia menyatakan bahwa kejang terjadi tanpa ada tanda-tanda sebelumnya dan berlangsung kurang sekitar 2-3 menit. Kejang pertama terjadi saat dia sedang tidur dan sejak saat itu dia mengalami sekitar 4 kali kejang. Ahmad merasa sangat lelah dan bingung setiap kali epilepsi atau kejang itu datang. Tidak ada riwayat trauma kepala atau riwayat keluarga dengan epilepsi. Ahmad merasa stres karena tugas yang menumpuk dan kurang tidur akhir-akhir ini. Lalu di sini ada subjektifnya. Pasien terlihat sadar dan memiliki tekanan darah 120/80 mm air per hemoglobin. Nadi 80 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Tidak ada kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan neurologis dasar. Refleks normal, tidak ada kelemahan otot, dan fungsi sensorik utuh. Pada pemeriksaan EEG menunjukkan pola gelombang epileptiform yang menunjukkan aktivitas kejang pada lobus temporal. Pada pemeriksaan MRI, otak menunjukkan tidak ada kelainan struktural yang terlihat. Lalu di sini asesmennya dilihat dari gejala yang muncul dan hasil dari pemeriksaan EEG Ahmad, dia didiagnosis mengidap epilepsi lobus temporal. Lalu rencananya itu memulai terapi dengan antikonvulsan carbamazepine 200 mg diminum dengan 2 kali sehari. Lalu menginformasikan Ahmad tentang pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan serta edukasi mengenai penghindaran faktor pencetus seperti kurang tidur dan stres. Baik, terima kasih kepada Amelia. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan sebagai akhir dari presentasi kali ini. Untuk kesimpulannya adalah epilepsi merupakan salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Gejala awal dari epilepsi diantaranya adalah kejang, hilang kesadaran selama beberapa detik atau beberapa menit, perilaku yang tidak biasa seperti mengedip-ngedip atau menggerakkan bibir, serta otot tubuh menjadi pada otak seperti tumor otak, stroke, dan juga infeksi otak. Terapi farmakologi epilepsi diantaranya yaitu dengan obat phenytoin, carbamazepine, asam valproat, dan locasamid. Untuk terapi non farmakologinya epilepsi dilakukan diet ketogenik, makan makanan yang seimbang dan bergizi,